Tapi kalau mau lebih hebat lagi, tokonya saudara sedekahin 3 juta, bagiin aja udah. Nanti tanggung jawab Allah, datengin mobil kita. Saya nyengir tuh sama istri saya. Oh luar biasa ya, 3 juta dapat Ford 91 nih. Subhanallah, ditawarin mobil Escudo 2.0 injection. Ya Allah, saya pengen Mercy nih. Jangan yang 88 dong. Enggak bener nih. Masa 170 juta 88? Bilang sama Allah begini. Iya sih, salah saya nggak nyebut tahun gitu kan. Saya ngasih 170 juta, dapatnya Mercy tahun 88. Ya, saya kenapa cerita mobil, karena Bu Selvi luar biasa sekali sedekah malam ini Mercy CLS beliau. Anak saya sakit jiwa. Yang pertama yang namanya Wirda. Apa kata anak saya? Pak, mobil kayak si Om dong. Makin celeng anak saya. Begitu Serena menghilang dari pandangan kami, anak saya yang bilang, welcome my Alphard, dia bilang. Wirda tuh waktu itu 6 tahun. Saya cuma bilang sama dia, lagi ke Maerot Ji. Maerot ngapain? Biar tambah gede. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Haji. Dan di sini saya tertarik untuk membaca ada suatu komentar yang menarik juga. Sedekah lagi aja mobilnya sampai mencapai dapat mobil sport Bugatti seharga 40M atau 60M dari Rian Arifin. Bener juga ya, karena dari ceramah beliau kan mobil yang didapat itu dari harga terendah sampai harga tertinggi gitu. Mulai dari mobil Ford, Escudo, Mercy, Accord VTAL, Serena, kemudian Alphard. Nah, kenapa madeg di Alphard? Alphard ini disedekahin lagi. Nah, ini kan bisa jadi Ferrari disedekahin lagi jadi Lamborghini misalkan begitu. Lucu juga nih. Ada lagi, waktu di Taman Mini ada acara wisuda penghafal Al-Quran. Akhir ceramah gelar sorban. Saya bingung, kok antusias jamaah lepasin perhiasan, pada saat itu saya nggak punya perhiasan, jadi selamat dari UIM. Nah, ini yang saya cari video yang seperti ini, tapi nggak ada. Ya memang benar sih kata Pak Puspo kan, memang itu yang dimaksud kalau yang tidak terekam kamera atau di TV-TV ya. Jadi begini ya, kalau misalkan dia beliau roadshow ke kota-kota, waduh dapat berapa ya? Tapi saya berhusnuzon, mungkin memang itu untuk pembangunan pondok pesantren beliau ya. Namun yang saya kritisikan adalah konsepnya gitu kan. Harus di-share sebanyak-banyaknya nih yang beginian agar umat banyak yang tahu dan tidak tertipu. Dari awal denger ceramah langsung si Stasi Sumansur 2007 sudah mulai curiga. Soalnya ujung-ujungnya narik sumbangan dengan sedikit maksa dengan dalih sedekah yang nggak jelas uangnya kemana. Masih ingat waktu itu ada yang kasih kalung, cincin, kunci, motor, dan lain-lain. Dari dulu saya tidak respect sama ceramahnya UIM karena ujung-ujungnya duit. Masih ingat tahun 2010 saudara saya mengidolakan UIM ini. Mungkin karena saudara saya mengharapkan cashback berlipat setelah bersedekah, dan alhasil saudara saya ekonominya malah makin morat-marit. Usahanya madek, dan sekarang saya tidak tahu keberadaan saudara saya di mana karena banyak yang nagih. Kalau menurut saya sedekah wajib, namun disesuaikan dengan kemampuan kita dan jangan mengharapkan cashback berupa harta berlipat dari Allah. Niatkan sedekah karena Allah, karena cashbacknya adalah ladang amal pahala kita. Betul sekali. Ya, kalau kita misalkan dikasih pilihan oleh Allah, pilih pahala yang nantinya akan menyelamatkan kita ya di akhirat nanti, atau mungkin dibanding materi dunia ya, uang miliaran rupiah, pilih yang mana? Pilih pahala kan? Kita dapat uang miliaran, toh nanti kita juga mati, nggak kita bawa kan uang itu. Tapi kalau pahala itu yang mana bisa menjadi penyelamat kita nanti di akhirat nanti. Jadi itulah teman-teman niat saya untuk mengangkat tema ini adalah untuk meluruskan niat teman-teman, karena memang ya ini sangat berbahaya jika konsep ini disalahpahami oleh sebagian orang. Jadi kalau misalkan niat sedekah cuma tujuan semata-mata karena dunia, nah ternyata nggak dapat nih apa yang diinginkan, jadinya kecewa gitu loh. Kecewa sama
agamanya sendiri sama agama kita, sama Allah. Nah, ini gimana nih? Kata Ustadz kan begini, tapi yang saya alami kok beda. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi memang yang saya kritisi dan sedihkan kenapa tidak ada klarifikasi tanggapan gitu ya, karena banyak yang mengkritik beliau ya, terutama kasus investasi itu ya. Maksudnya klarifikasi dengan berdasarkan data gitu loh, yang jelas, clear gitu loh. Jadi supaya masalah ini tidak berlarut-larut menjadi konsumsi publik gitu maksud saya teman-teman. Nah, kita sekarang nggak mau bicara investasi ya, tapi konsep sedekah ya, konsep amal. Karena tujuan saya adalah supaya yuk kita sama-sama meluruskan niat kita dalam beribadah gitu teman-teman. Saya tidak pungkiri, kalau masalah amal jauh lebih banyak Ustadz Yusuf Mansur. Lebih gede Ustadz Yusuf Mansur, bahkan dosa saya lebih banyak. Tapi sebagai seorang muslim ya, dan ini pun juga bukan hanya pendapat saya pribadi, setelah saya konsultasikan, setelah saya tanyakan, dan ternyata mereka pun sama pendapatnya gitu, bahkan ditulis dalam sebuah buku. Nah, ini buku satu tebel begini, apa motifnya? Ini tidak dijual loh, ini tidak dijual. Apa tujuannya? Ini amar ma'ruf nahi mungkar untuk teman-teman yang saat ini masih mencintai Ustadz Yusuf Mansur. Tetaplah mencintai beliau gitu, jangan tinggalkan beliau gitu. Justru kalian Ustadz ini ada yang mengkritik seperti ini nih, gimana tanggapan Ustadz gitu. Mudah-mudahan beliau bisa mengevaluasi diri gitu. Jadi yang dipermasalahkan Pak Puspa itu ternyata adalah testimoni ya, itu salah satunya ya. Nah, setelah saya memutar video-video dari Ustadz Yusuf Mansur, sebagian video ya, jadi seolah-olah memang semua ibadah gitu ya, mungkin nggak semua, jadi kebanyakan memang itu ditarik urusannya ke arah dunia, kekayaan gitu. Nah, ini tepat nggak? Nah, nanti yang akan saya diskusikan dengan seorang ustadz yang paham agama. Nah, kita langsung saja putar videonya ya teman-teman. Allah nih pada posisi nggak bisa bayar kontrakan. Berita, saya ulangi lagi, bahwa kalau tidak bayar awal tahun 2018 atau maksimum akhir Januari 2018, maka maaf, saudara harus keluar dari rumah saya. Saudara harus pindah dari kontrakan saya. Maka yang harus saudara lakukan adalah justru tawar rumah itu, mau dijual apa enggak. Oh serius ini? Serius? Beneran ini? Assalamualaikum. Gitu. Ya kamu ada apa? Udah bisa bayar? Oh gini bu, saya ada rencana mau beli rumah ibu. Beli rumah saya gimana? Oh, kamu aja belum bayar rumah kontrakan. Loh, makanya saya rencananya sama istri mau sekalian beli saja rumah kontrakan yang kami kontrak. Oh ya boleh saja, asal harganya cocok. Ya berapa kira-kira? Ya 300 juta lah. Baik, kalau 350 juta gimana? Kamu jangan main-main. Loh enggak main-main. Saya udah tahu kenapa saya nggak punya duit. Apa? Saya jarang duha. Saya nggak tahajud. Tadi baru dengar Ustadz Yusuf pagi-pagi di Masjid Jami Sumeneb. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau saya taat, nanti Allah akan kasih saya petunjuk. Saya nggak mau minta petunjuk supaya saya bisa bayar rumah kontrakan saya. Saya pengen minta petunjuk dari Allah supaya saya bisa beli rumah kontrakan ibu. Ditanya sama dia, dari mana kamu bayar? Insya Allah dari Allah. Ya Allah mah tahu, maha kaya. Tapi dari mana kamu? Insya Allah lah pokoknya. Ya udah 300 tuh gimana? Udah saya mau bayar 3,5. Kamu bercanda apa enggak sih? Enggak bercanda. Ya kapan waktunya? Lah ya ini nih, saya minta waktu. Begitu, Bu ya. Saya minta waktu, pembicaraan beda tuh. Coba teman-teman yang masih ngontrak ya seperti saya. Coba dipraktekkan ya, kalau ditagih
tawar aja kontrakannya, tawar aja rumahnya gitu. Nah ini tadi kembali lagi ditariknya ke urusan dunia, ke urusan materi. Tidak hanya sedekah ternyata, tetapi sholat juga, sholat tahajud, sholat duha gitu. Kalau orang sedekah kemarin dulu di RTV ya, ada tukang odong-odong. Sedekah odong-odongnya. Alhamdulillah habis itu dia nganggur.